Debut fantastis Tom Haye dan Ragnar Oratmangun ketika timnas hajar Vietnam. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun mencatatkan debut manis bersama timnas Indonesia. Keduanya berhasil membawa tim berjulukan skuad Garuda itu menghajar timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menghajar Vietnam dengan 3 gol tanpa balas dalam partai keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Maidin, Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim berjulukan skuad Garuda itu membuka keunggulan lewat Yaezes pada menit ke-9. Menerima umpan sepak pojok dari Tom Haye, tandukan bek berusia 23 tahun itu menghujan gawang Vietnam. Ragnar Oratmangun membawa timnas Indonesia menjauh pada menit ke-23. Meliuk-liuk di sisi kiri lini pertahanan Vietnam, pemain asal Fortuna Sittard itu melepaskan tendangan keras yang meluncur ke gawang lawan. Pada menit ke-90+8, Ramadan Sananta menutup pesta 3 gol timnas Indonesia atas Vietnam. Memanfaatkan bola rebound, striker berusia 21 tahun itu tinggal menyosor bola ke gawang lawan. Philippe Troussier ditendang usai dipermak timnas Indonesia. Dua kekalahan yang diterima timnas Vietnam dari Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berbuntut panjang. Seperti diketahui, timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Jakarta dan terbaru kembali kalahkan tuan rumah 3-0 di Hanoi hari Selasa 26 Maret 2024. Akibat dua kekalahan ini, Federasi Sepak Bola Vietnam secara resmi memutus kontrak pelatih asal Prancis, Philippe Troussier, di hari yang sama usai kekalahan 0-3. Philippe Troussier memang dalam tekanan berat menuju dua pertandingan kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyebabnya adalah Vietnam gagal total di Piala Asia 2023 Qatar dan salah satunya dikalahkan Indonesia 0-1. Philippe Troussier lewat pintu khusus untuk menghindari kemarahan supporter Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF telah mengambil keputusan untuk memecat Philippe Troussier. Pelatih asal Prancis itu depak setelah timnas Vietnam kalah 0-3 dari timnas Indonesia. Kekalahan itu dirasa sangat menyakitkan sebab timnas Vietnam keok dengan skor telak dari timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan telak itu memancing reaksi dari supporter timnas Vietnam. Mereka meluapkan kekecewaan di Stadion Maidin baik sepanjang pertandingan dan selepas laga. Spanduk yang menuntut Philippe Troussier segera angkat kaki dari timnas Vietnam terbentang di beberapa sudut. Sempat juga ada flare yang terlihat di salah satu sudut tribun Stadion Maidin. Media lokal Vietnam Soha bahkan menyebut Philippe Troussier harus keluar dengan pintu khusus yang tersedia di Stadion Maidin. Tindakan operasi dua pemain PSIS berjalan lancar. Dua pemain PSIS Semarang yang beberapa waktu lalu mengalami cedera, yakni Delvin Rumbino dan Victor Guilherme dos Santos, telah berhasil menjalani operasi lutut dengan baik. Kedua pemain ini menjalani operasi di rumah sakit yang berbeda. Delvin Rumbino misalnya mendapatkan penanganan di salah satu rumah sakit di Semarang, sedangkan Vitinho dioperasi di Tangerang pada Senin 25 Maret 2024. Dokter tim PSIS Semarang, Radityo Haryo, memastikan bahwa tindakan operasi yang dijalani keduanya berjalan dengan baik. Setelah ini ada beberapa program yang disiapkan tim medis untuk proses pemulihan. Widodo Caputra perdana rasakan duel Arema versus Persebaya. Derby Jatim tersaji saat Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-30 BRI Liga 1 2023-2024. Sayangnya duel tersebut tidak digelar di Jawa Timur, tetapi di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Rabu 27 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tidak seperti biasanya, kali ini laga kedua tim akan berlangsung tanpa penonton. Panpel pertandingan sudah memastikan tidak ada supporter yang boleh datang ke Stadion Dipta, baik dari Arema atau Persebaya. Pertandingan kali ini menjadi derby perdana Widodo Cahayaputra sebagai pelatih. Selama ini ia belum pernah merasakan bagaimana atmosfer derby Jatim. Terlebih ini menjadi pertama kalinya pelatih yang karib disapa WJP tersebut menukangi Arema FC, terutama pada saat tim Singoedan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja di klasemen sementara BRI Liga 1. Rafael Maitimo akui PSSI sekarang jauh lebih terorganisir. Ex pemain timnas Indonesia Rafael Maitimo berbagi pengakuan mengenai kinerja PSSI sekarang di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Maitimo pernah menjadi gelandang serang andalan tim Merah Putih periode 2012-2015. Sepak bola kelahiran Rotterdam, Belanda berdarah Minangkabau dan Maluku itu termasuk di antara 12 pemain asing yang dinaturalisasi PSSI pada periode 2011-2015. Menurut pria yang kini berusia 40 tahun, proses perpindahan dirinya menjadi WNI ketika itu sangat kacau. Bahkan awalnya ia pernah membatalkan proses naturalisasi karena terlalu banyak janji yang diingkari PSSI yang saat itu diketuai Johar Arifin Husin. Rafael Maitimo dengan tegas menilai PSSI yang saat ini diketuai Erick Thohir yang punya pengelolaan organisasi yang jauh lebih baik.
Baik asing Persebaya Surabaya menyayangkan laga kontra Arema FC tanpa penonton. Baik Persebaya Yan Victor menyayangkan laga kontra Arema FC akan digelar tanpa penonton, padahal pertemuan ini kerap melahirkan persaingan sengit dengan rivalitas bertajuk Derby Jatim. Persebaya Surabaya dijadwalkan melawat ke markas Arema FC dalam laga pekan ke-30 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Rabu 27 Maret 2024. Keputusan tanpa penonton ini merupakan rekomendasi dari Polres Gianyar. Surat itu sudah diterbitkan pada 19 Maret 2024 atau 8 hari sebelum pertandingan. Pihak Polres Gianyar juga meminta bantuan pihak keamanan sekitar, yaitu Polres Jembrana, Tabanan, dan Badung. Mereka ingin mencegah kedatangan supporter Arema FC maupun Persebaya Surabaya ke Gianyar. Update ranking FIFA Timnas Indonesia. Timnas Indonesia plus rank lagi setelah mengalahkan Vietnam 3-0 pada laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin Hanoi Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski belum resmi berdasarkan hitungan Future Rankings, poin Indonesia bertambah 14,66, posisi skuad Garuda naik menjadi 135, sementara Vietnam kembali merosot berkurang 14,66 poin. Mereka turun 3 peringkat menjadi 115. Ini jelas menjadi bencana besar bagi Vietnam yang sebelum Piala Asia 2023 menjadi tim ASEAN dengan peringkat terbaik 99. Sementara Timnas Indonesia 3 kali mengalahkan Vietnam sejak Piala Asia dan melesar dari 145 ke 135. Pada laga lain, dua raksasa ASEAN lainnya Malaysia dan Thailand kandas. Malaysia keok 0-2 dari Oman di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur. Thailand juga remuk di kandang sendiri, kandas 0-3 dari Korea Selatan. Kekalahan Malaysia turut mengubah posisi peringkat Future Rankings, memprediksi Malaysia kehilangan 7,68 poin setelah kalah 0-2 dari Oman. Posisi mereka pun turun 3 level menjadi 137. Sintayong puji habis Timnas Indonesia yang cukur Vietnam 3-0. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memuji habis para pemainnya menyusul kemenangan telak di kandang Timnas Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mencukur Vietnam 3-0 dalam partai keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Maidin Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini memutus rekor tidak pernah menang Timnas Indonesia di markas Vietnam setelah terakhir kali terjadi di Piala AFF 2004. Ketika itu skuad Garuda juga mengalahkan tuan rumah ke-3-0. Timnas Indonesia menyapu bersih 2 partai dengan Vietnam di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya skuad Garuda membungkam Nguyen Tien Linh dan kawan-kawan 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 21 Maret 2024. Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru saja menumbangkan Timnas Vietnam 3-0 di Stadion Maidin dalam lanjutan matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia kukuh di posisi 2 klasemen sementara Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 poin dari Irak di puncak klasemen. Lantas bagaimana hitung-hitungan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memesan tempat di Piala Asia 2027? Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga sisa. Tambahan 3 poin dari 2 laga sisa sudah cukup mengantarkan skuad Garuda ke babak selanjutnya. Peluang lolos sangat besar mengingat 2 laga sisa digelar di kandang sendiri, yakni menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024.